Maaf, boleh berbagi meja? Kau... Mulai sekarang, jaga tempat ini agar bersih. Kenapa kalian masih di sini? Masih banyak tempat yang kosong. Kenapa harus pergi? Hei, Nona. Kau belum pernah dengar tentang Pak Owen? Corey Owen. Betul. Pak Owen akan berkunjung ke Hanael malam ini. Dia punya kenangan indah dengan warung ini. Karena itu, kami akan menjamu Pak Owen di sini. Dan kalian tidak pantas berbagi meja dengan Pak Owen. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sekarang juga. Jika tidak, ini akan menjadi akibat. Kalian membalikkan mejaku. Kenapa? Ada masalah? Bayar. Kau menyuruhku bayar? Oh ya. Baiklah, akan kutambahkan bayarannya. Ku habisi kau dan ganti semuanya sekaligus. Kalian semua, serang! Kau Selamat tinggal pada lenganmu. berani, Pak Owen, mengangkat bosku menjadi kepala preman di Hanael. Kalau berani melukaiku, kau akan mati. Mari kita lihat. Bagaimana aku akan mati malam ini. Sombong sekali. Lepaskan dia sekarang. Bosku datang. Lebih baik kau lepaskan aku. Oh, baiklah. Keputusan yang bijak. Sudah, Klub. Sudah, Klub. Kau menantangku. Tidak. Bukan itu masalahnya. Dia duluan membalikkan mejaku dan membuang makananku. Aku hanya membela diri saja. Oh, jadi anak buahku menyakitimu duluan. Berhubung ada alasannya. Kalau begitu, berlutut di sini dan jilat makanan itu dari tanah. Lalu mintalah maaf pada anak buahku. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kau sudah lama menjadi anak buah Corey, kan? Apa begini cara dia mengajari? Diam kau. Beraninya kau sembarangan memanggil Tuan Owen. Anak muda, kau menyakitiku. Kau masih bisa hidup. Tapi Provinsi Nam lebih dari setengah abad. Dengan mandat dari Istana Naga, dia mengawasi grup Drake. Dia sangat berpengaruh dan kaya raya. Kau berani terang-terangan menghina Tuan Owen. Siapapun di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan jika Corey ada di sini, bisa apa dia padaku? Sepertinya kau sendiri yang memang menginginkan kematian. 3 menit. 3 menit. Beritahu Corey, datang dalam 3 menit ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika terlambat, keluarga Owen akan diusir dari Nam. Nona Lester, panggilan itu... Ini dari Tuan Ellis. Dia memberimu 3 menit datang ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika kau gagal, keluarga Owen akan diusir dari Nam. Bahkan aku sendiri pun tidak pantas mengundang Tuan Owen ke Hanael ini. Memangnya kau siapa? Hanya dengan telepon bisa menyuruh Tuan Owen. Kau bahkan ingin mengusir keluarga Owen dari Nam. Kaulah yang harus tahu diri. Ayo, kirim dia ke neraka. Kalian semua benar-benar cari mati. Benar-benar cari mati. Tuan, kenapa Anda kesini? Minggir. Hormat pada Tuan Ellis. Corey dari Nam. Hormat pada Tuan Ellis. Tuan Ellis? Sampah. Apa kau buta? Lain kali atur anak buahmu. Lebih baik. Jika terjadi lagi, posisimu di sini akan diambil alih oleh orang lain. Baik. Aku mengerti. Tuan Owen, aku... Dasar bodoh. Bawa dia pergi. Ayo cepat. Paula, aku telah menemukan pria yang kau cari. Di mana dia? Di Hanael, Provinsi Nam. Siapkan jet pribadi besok malam. Aku akan pergi ke Hanael. Hanael, Nona, besok malam kau ada pertemuan. Itu tidak penting. Kau tahu, aku ingin sekali melihat pria yang belum pernah ketemui sejak aku ditunangkan dengan... Bagaimana dengan kemajuan tugas yang aku berikan? Besok malam, Corey akan mewakili grup Drake untuk mengadakan pesta. Mengumumkan istri Anda, Nyonya Clark. Pemenang proyek pembangunan distrik baru dengan kontrak senilai 20 miliar. Grup Clark sebagai penopang ekonomi Hanael akan menjadi di Provinsi Nam dan akan naik ke tingkat nasional. Istri Anda, Nyonya Clark, akan menjadi tokoh yang diperhitungkan di lingkaran bisnisku. Kaya menjadi hancur. Ketika keluarga Clark bangkrut, aku kenal dengannya sebagai orang biasa agar dia tidak stres. Karena sekarang dia telah sukses, aku bisa merasa tenang. Jika tidak ada dukungan rahasia darimu, dia tidak akan seperti sekarang. Semua yang mereka miliki sekarang berkat dirimu. Tidak masalah. Sejak dia menyelamatkan diriku, semua yang kumiliki adalah miliknya. Halo? Ini Tyler, saya asisten Nyonya Clark, Lia Zimmer. Halo, Nona Zimmer. Ada... Dengar ya, aku tidak peduli kau sedang apa. Dalam 10 menit harus tiba di kantor CEO Grup Clark. Nyonya Clark ingin bicara. Pak Ellis, dia? Tidak apa-apa. Antar aku ke sana. Sudah waktunya bagiku mengungkap identitasku pada Kaya. Halo? Ada apa buru-buru sekali? Tak perlu duduk, Nyonya Clark sedang sibuk. Tanda tangani ini, dan kau bisa pergi.
Apa maksudnya ini? Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Kenapa? Menurutmu, dengan statusmu saat ini, kau dan Nyonya Clark masih sama? Aku Kau tak layak bersama Nyonya Clark. tak layak. Benar. Nyonya Clark berhasil memulihkan status grup Clark hanya dalam 5 tahun, membuatnya menjadi yang teratas di Hanail. Dan besok, dia akan mencapai puncak baru saat menjalin kerjasama dengan grup Drake, sedangkan kau hanyalah seseorang yang tak penting baginya. Sampah yang tak berguna. Jangan pernah memandang diriku serendah itu. Identitas asliku tidak aku pahami. Tak bisa kupahami. Apakah menurut pandanganmu kau mempunyai kedudukan yang tinggi yang sebanding dengan Pak Owen, pemimpin dari grup Drake? Sebanding. Korek itu hanya pantas untuk berlutut dan membungkuk di hadapanku. Jangan bermimpi, Tyler. Sebaiknya kau tanda tangani saja surat-surat ini. Jadi kau masih bisa menerima kompensasi. Suruh dia langsung bicara padaku. Masalah sepele ini tak perlu merepotkan dia. Kau harus tahu. Dengan statusnya Clark saat ini, dia tak perlu memberitahumu untuk bercerai. Menghubungi dan memberimu kompensasi adalah sebuah tindakan terhormat dengan pertimbangan martabatmu. Pele. Martabat? Setelah 5 tahun menikah dia ingin bercerai bahkan tanpa bertemu muka. Betapa tinggi dan mulianya dia sekarang. Tyler, kusarankan kau jangan bertindak bodoh. Tidak perlu banyak omong lagi. Aku tak akan melakukannya jika dia tidak muncul. Kau? Caramu ini membuat aku makin membencimu. Kau muncul juga. 20 juta dolar, tanda tanganilah. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Apakah pernikahan kita selama ini bisa diukur dengan uang bagimu? Terlalu sedikit. Lalu berapa maumu? Katakan padaku. Akan kuusahakan memenuhinya. Kau masih belum mengerti. Apakah di matamu kekayaan dan status begitu penting bagimu? Kaulah yang tidak mengerti. Tidak bisakah kau lihat ada jurang di antara kita? Tidak satupun rencanamu bisa kupahami. Bagaimana dengan perhatianku selama 5 tahun ini? Itu tidak berarti. Yang kuinginkan bukanlah perhatianmu. Kau tidak akan mampu memberi apa yang kuinginkan. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu? Apakah menurutmu kau memimpin kesuksesan keluarga Clark karena usahamu sendiri? Segala milikmu sekarang adalah pemberian. Berhentilah memuji dirimu sendiri. Kau menumpang hidup pada Nyonya Clark bagai benalu. Benar sekali. Sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti. Status menentukan cakrawala seseorang, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Kaya, inilah jam tangan yang kau inginkan. Saat kencan terakhir kita, 3 juta dolar, kuberikan untukmu. Kau bilang apa? Kencan? Apakah ini yang jadi alasan perceraian kita? Benar. Kau bisa melihatnya seperti itu. Tapi aku berharap kau mengerti. Aku menginginkan seorang pria yang tidak dianggap sebagai orang biasa atau beban bagiku. Baik, aku mengerti. Aku terima. Kuharap kau tidak menyesalinya. Jangan menyesal. Apa kau pikir Nyonya Clark Akan hadir di Hanail besok. Membuka penawaran resmi untuk proyek 20 miliar dolar. Kaya telah mendapat keuntungan dari grup Drake. Memastikan penawaran betul. Ketika hasilnya diumumkan besok malam, saat itulah Kaya menjadi CEO paling dicari dalam komunitas bisnis code. Dan kau, mungkin kau tak memiliki akses informasi dari masyarakat elit. Maaf, kau berdiri di sini, hampir membuatku lupa kalau kau itu sampah tak berguna. Kaulah yang tidak punya akses. Penawaran terbuka. Grup Drake di Hanaya adalah atas perintahku. Oh, perintah darimu. Mengapa kau tidak bilang penguasa 6 juga mematuhi perintahmu? Benar, dia menaati perintahku. Kau sadar apa yang tadi kau katakan? Cukup. Melihat usaha kerasmu demi menyelamatkan muka, aku akan jujur padamu. Grup Drake dan keluarga Martin kami telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun. Faktanya, kedatangan grup Drake ke Hanail ini, berkat koneksiku, bertahun-tahun menjalin hubungan dengan mereka. Kenapa aku tak pernah mendengar tentang kau sebelumnya? Koneksimu ya? Namamu Leo kan? Kau pikir kau itu siapa? Kau! Cukup! Tidak punya tanggung jawab, tidak berguna, idealis dan lemah. Dengar baik-baik, Tyler. Menceraikanmu adalah keputusan paling logis yang pernah aku buat. Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku. Baiklah. Kau luar biasa. Kau mengesankan. Aku lemah dan tak berguna. Ingatlah kata-katamu malam ini. Kembalikan gelang. Warisan ibuku untuk menantu keluarga Ellis. Mulai sekarang, kau dan aku putus hubungan. Lah, Aku dapat barang sepele ini. Mulai sekarang, semua sudah berakhir di antara kita. dasar tidak tahu diuntung. Kaya, apa kau ingin merayakannya dengan makan malam bersama? Tidak, terima kasih. Aku sudah makan malam. Oh iya,
Pak Martin, pertemuan terakhir kita hanya sebatas bisnis, bukan kencan. Ini terlalu berharga. Silakan ambil kembali. Maaf, aku melampaui batas. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan beban itu. Oh ya, aku dengar orang yang mendukung Pak Owen akan hadir di pesta makan malam besok. Maksudmu? Orang dari Istana Naga? Betul. Pria ini berstatus tinggi, hampir di atas semua orang. Aku cukup akrab dengannya. Bisa dibilang, kami teman dekat. Karena Pak Martin kenal baik dengannya, mungkinkah jika... Tentu saja. Akan kuperkenalkan dia saat pesta makan malam. Jika kau berhasil menarik perhatiannya, masa depanmu akan cerah. Terima kasih, Pak Martin. Tak perlu berterima kasih padaku. Oh, aku ada pertemuan lain. Aku permisi. Iya, baiklah. Lea, apa menurutmu keputusanku Tentu tepat? saja Nyonya Clark, hanya tokoh terkemuka seperti Pak Martin yang bisa membantumu. Seharusnya dia ada di sampingmu, bukan sampah tidak berguna itu. Pak Ellis, keluarga Martin menawarkan mereka ingin bertemu denganmu sebelum pesta. Keluarga Martin. Keluarga Martin telah bekerja setia di bawah grup Drake. Pemimpin mereka telah lama mengagumimu. Apa pendapatmu? Beritahu Korea aku akan menemuinya di pesta makan malam. Maksudmu, rencana kita berlanjut, tapi kau dan Kaya... Itulah sebabnya. Lanjutkan rencana. Aku menantikan reuni malam ini. Pak Martin, kenapa kita melepas penawaran? Nilainya 20 miliar dolar. Keluarga Martin telah lama berkolaborasi dengan grup Drake. Hanya masalah waktu. Kita dapatkan 20 miliar saat keluarga Clark jatuh bangkrut. Bahkan kemampuan ayah tidak bisa menyelamatkannya. Tapi hanya dalam waktu 5 tahun, Kaya bisa membangun keluarga Clark ke puncak yang sedemikian tinggi. Kemampuannya luar biasa. Pertukaran proyek jangka pendek demi kepercayaan seorang jenius bisnis layak dilakukan. Selain itu, inti dari pesta makan malam ini sama sekali bukan tentang penawaran itu. Maksud Anda tentang orang itu? Betul. Malam ini keluarga Martin akan menemui dia melalui Pak Owen. Dengan keuntungan ini, Kaya terpaksa memanfaatkan koneksi keluarga Martin kita. Bila saatnya tiba, dia ditakdirkan menjadi milikku. Bagaimana dengan hubungannya dulu? Maksudmu mantannya yang tak berguna itu? Dia hanyalah badut. Orang itu bukan apa-apa bagiku. Carl, kita akan kedatangan orang penting malam penampilanmu. Iya, tentu Mama. Aku akan... Tyler? Mama, Carl, Masih berani panggil aku Mama? Baru semalam kau bercerai. Sekarang kau berani datang dengan seorang wanita cantik pula. Tidak tahu malu. Ma, jangan bicara sembarangan. Mama bahkan tidak... Sembarangan? Kau itu sampah. Kau selingkuh dari Kaya, sekarang tertangkap basah dan bilang sembarangan. 5 tahun ini, aku tak pernah mengkhianati Kaya. Aku berani bersumpah, Ma. Bohong. Kalau kau tidak mengkhianatinya, kenapa dia menceraikanmu? Tyler, kau menghisap kekayaan kakak perempuanku. Sekarang setelah bercerai, masih juga kau gunakan uangnya bergaul dengan wanita lain. Kembalikan uang kakakku. Benar. Tidak pantas kau miliki harta keluarga kamu. Dengar. Pergilah dengan tangan kosong. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Kurang ajar. Kau tidak punya hak bicara. Dengar ya. Tidak 1 sen pun. Aku ambil darinya. Omong kosong. Tidak 1 sen pun. Kau itu sudah jatuh bangkrut. Berhentilah berbohong. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Cepat kembalikan uang itu. Kau memaksaku untuk bertindak ya? Hah? Mama, bukankah ini gelang kakak? Kau mencuri barang kami ya? Itu adalah gelang milik ibuku untuk menantunya. Berikan padaku. Berikan padamu. Jika gelang ini pernah dipakai kakakku, maka ini milik keluarga kami. Kembalikan. Jangan harap. Kembalikan. Lebih baik kau hancurkan gelang ini. Brengsek. Carl, kau tidak apa-apa. Keterlaluan. Berani pukul. Mama, Kau memukulku. Penjaga, usir mereka. kalian mau apa? Lepaskan. Lepas. Tyler, dengarkan aku. Ini belum berakhir. Aku akan beritahu Kaya tentang ini. Tuan Ellis, kedua orang ini Mereka kurang terdidik. Ajarkan mereka etika. baiklah. Jangan terlalu keras. Setelah itu, kirim mereka ke rumah sakit. Aku mengerti. Nyonya Clark, siapa dalam pesta ini yang layak Anda sapa? Lihat ke sana. Ketiga orang itu adalah para pria berpengaruh pemimpin 3 grup teratas di NAM. Mereka memegang nasib semua pengusaha di NAM. Lalu, siapa Tuan Owen? Tuan Owen lah yang mengendalikan nasib mereka. Tuan Knight, Nyonya Clark. Tuan Pitts, Tuan Lloyd, apa kabar? Saya dengar Nyonya Clark memperoleh kebaikan dari grup Drake. Mengesankan. Mari ku ucapkan selamat. Mari bersulang untuk Nyonya Clark. Di masa depan proyek-proyek kami akan membutuhkan dukungan Anda semua. Tentu saja. Nyonya Clark, Lihat itu. Tyler. Maaf, aku permisi dulu. Oh,
Berhentilah di situ. Bagaimana kamu bisa masuk? Melalui pintu depan. Jangan bohong. Apa tempat ini layak bagi orang sepertimu? Kau menyelinap di belakang kami ya? Kau mencoba mengganggu Nyonya Clark? Tyler, perilakumu ini membuatku sangat muak. Kalian berdua benar-benar terlalu sombong. Kau... Halo? Kaya, ibu dan adikmu dikeroyok. Apa? Siapa pelakunya? Di mana kalian? Mantan suamimu pelakunya. Dia berhubungan dengan wanita lain menggunakan uangmu. Kami berdua memergokinya. Adikmu tidak tahan lagi dan marah padanya. Dia malah mengeroyok kami. Adikmu, Carl, harus dirawat di rumah sakit. Ibu melerai tapi malah dipukul juga. Kaya, kau harus bantu kami. Brengsek itu. Ibu tetap di rumah sakit saja. Masalah ini akan kutangani sendiri. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kamu mengucapkan gelang. Tyler, apa kau tidak punya adat? Mereka anggota keluarga Clark. Memangnya tak bisa bicara baik-baik. Kenapa harus memukul mereka? Sebelum kalian menuduhku, bukankah kalian harus selidiki kebenarannya? Tyler, aku sama sekali tidak menyangka kau berselingkuh sesaat setelah bercerai, bahkan balas dendam pada keluargaku. Begitu burukkah diriku di matamu? Kau bahkan tak bertanya apa alasannya. Apapun alasanmu, kau tidak berhak memukuli orang lain. Pergilah, minta maaf pada ibu dan adikku di rumah sakit. Mereka yang harusnya minta maaf padaku. Tak heran Kaya menceraikanmu. Kau memang sungguh orang tak berguna. Malam ini, para tokoh terkemuka 6 berkumpul dalam kemegahan. Kau masukkan pada undang dan takdirkan untuk hancur. Kaya memintamu meminta maaf semata-mata karena dia ingin menunjukkan jalan keluar bagimu. Tapi kau malah tak mensyukuri permintaannya itu. Aku tidak perlu petunjuk jalan keluar. Mengenai kehadiranku, tanyakan sendiri pada Corey. Jika aku tidak hadir dalam pesta ini, akankah dia berani memulainya? Wah, sekali. siapa Apa dia? dia? Gayanya Siapa sombong dia? sekali. Tidak kondangan, Iya, sombong sekali. Siapa sih dia? Berani. Hebat. Aku sungguh salut atas keberanianmu. Bukankah pria ini mantan suaminya Nyonya Clark? Sombong sekali bicaranya di sini. Benar-benar cari mati. Kau sudah gila. Apa kau sadari semua perkataanmu tadi? Apa kau cari mati? Beraninya menghina Tuan Owen. Berlutut sekarang juga. Kau ingin aku berlutut? Kaulah yang tidak layak. Jika ketua grup top masih belum layak, bagaimana jika aku pemimpin grup Million ikut bergabung? Menarik. Jika aku masuk sebagai pemimpin grup Kranz, bagaimana? Masih jauh dari layak. Tyler, mereka bertiga mewakili puncak kekuasaan Dinam. Sepatah kata dari mereka bisa mengakhiri hidupmu. Haruskah kau memaksakan dirimu? Lalu bagaimana? Minta maaflah pada mereka. Aku bilang, mereka tidak memenuhi syarat. Tyler, hancurkan dirimu sepuasnya. Jangan libatkan Nyonya Clark. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Martin bergabung juga? Martin? Benar. Pesta malam ini bukan hanya dihadiri perwakilan grup Drake, tapi seorang yang lebih penting juga akan hadir. Dan keluarga Martin kami akan bertemu langsung dengan orang yang terhormat itu. Sekarang, apa sudah layak? Keluargamu itu sama sekali tak layak. Kau... Jika keluarga Martin bertemu langsung dengan orang itu, mereka akan dapat mengarahkan masa depan Nam. Mereka tidak akan terhentikan. Desas-desusnya, dia adalah pemegang posisi tertinggi dan berada di puncak Istana Nagar. Aku tahu. Pada saat ini, kalian semua berharap mampu membuatku bertekuk lutut. Tapi maaf, kalian semua tak memenuhi syarat. Baiklah. Di seluruh provinsi Nam yang luasnya 682.755 mil persegi, kaulah satu-satunya yang berani melawan kekuatan besar Nam. Karena kau begitu ingin menentang seluruh Nam, akan kupenuhi keinginan. Jaga! Tyler, kau sungguh tidak berguna. Patahkan dulu kakinya. Mari kita lihat seberapa kuat tulang seseorang yang berani menentang Nam. Hentikan! Kalian bodoh dan juga sombong. Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Mundur semua. Nona, apa kau membela dia? Awalnya ini semua bukanlah urusanmu. Sekarang kau harus meminta maaf padanya atas nama keluarga Martin juga ayahmu dan memohon jalan hidup bagi mereka. Apa aku tidak salah dengar? Jika aku tidak segera meminta maaf padanya, dia akan menghabisi keluargaku. Benar. Menakjubkan. Keluarga kami bukan sekedar akan menemui seseorang yang berkuasa malam ini. Demi menegakkan kekuatan dan pengaruh. Keluarga kami juga punya pengaruh di Nam selama 50 tahun. Raja Provinsi Nam, yang terhormat Tuan Owen, bahkan mendukung kegiatan kami. Tidak mungkin dia bisa menghapus keluarga kami. Kecuali dia punya status yang tidak terbantahkan. Siapa bisa mengakhiri keluargaku? Dasar orang bodoh yang sombong. Kau berani memukulku. Lalu kenapa? Tapi kata-katamu itu hanya separuh benar. Cukup sepatah kata, keluargamu akan musnah. Yana, Ya, sampaikan perintahku. Majukan pertemuan dengan keluarga Martin. Suruh Corey membawa pemimpin keluarga Martin menghadap padaku.
Nona Jenkins, silakan diminum. Terima kasih. Tuan, mobilnya sudah datang. Baik. Setelah setengah hidupku kucurahkan dalam usaha, keluarga Martin akhirnya malam ini akan naik ke puncak. Naik ke puncak? Maafkan aku, Nona Jenkins. Aku tidak bisa menahan diri. Ketika Tuan Owen datang ke Nam, keluarga kami bergabung dalam timnya. Kami dulu jadi bahan ejekan 3 keluarga besar, Pete, Nike, dan Lloyd. Dan kini, seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka mulai meredup dan hanya tersisa kejayaan masa lalu. Kini, mereka semua menghormati Tuan Owen, sedangkan keluarga Martin kami bukan hanya memilih pihak yang tepat, tapi juga berprospek menjadi keluarga teratas di Nam. Tuan Martin, wawasan Anda luar biasa. Nona Jenkins, jangan bercanda. Dibandingkan kalian, keluarga Martin kami masih terpaut jauh. Nam ini hanyalah tempat kecil. Apakah Nona Jenkins pernah mendengar? Tentu saja. Kabarnya, itu adalah tempat tertua yang paling misterius yang ada di wilayah negara Kun. Betul. Istana Nagar yang megah selama 1 milenium. Dengan sejarah sepanjang negara Kun, para pemimpinnya sangat berpengaruh. Bahkan pemimpin lain dari wilayah sekitarnya memberikan penghormatan kepada mereka. Adalah sebuah misteri mengapa dia menghilang selama 5 tahun penuh. Tapi sekarang, dia telah datang kembali. Dia hadir di pesta malam ini? Betul. Jika keluarga kami dapat memanfaatkan kesempatan langka ini dan mendapat dukungan darinya, kami akan bisa mendominasi dan menguasai provinsi Nam. Kudoakan yang terbaik untuk Anda, Tuan Martin. Lihat, Tuan Owen mencariku lagi. Halo, Tuan Owen? Stephen, lihat apa yang dilakukan anakmu. Kuberi kau waktu 10 menit. Segera datang ke pesta untuk meminta maaf. Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini akan menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen, apa ya? Bagaimana? Siapkan mobil. Kita pergi ke pesta penawaran. Tampaknya keluarga Martin hilang kesempatan jadi keluarga teratas di Nam. Halo? Paula, undangannya sudah kudapatkan. Baiklah, tunggu aku. Aku segera datang. Paula, calon suamimu ini jauh lebih luar biasa dari yang kau kira. Nyonya Clark, pesta penawaran akan segera dimulai. Jika terus seperti ini, kita dapat nama buruk. Tyler, kau masih belum puas? Tahukah kau betapa buruknya akibat perbuatanmu ini? Apa harus kau membalasnya sampai sejauh ini? Sampai sejauh apa maksudmu? Maksudmu proyek 20 miliar itu? Kau tahu dengan jelas betapa pentingnya proyek ini bagi diriku dan seluruh keluarga Clark. Jika kau terus membuat keributan, akan mengancam nyawaku. Benar. Ini sangat penting. Begitu pentingnya hingga kau rela mengabaikan hubungan 5 tahun kita. Kaya, kau sama sekali tak tahu kesempatan besar bagi kau dan keluargamu yang telah kau lewatkan. Minggir! Aku akan duduk di sini. Lihat, siapa yang bisa mengambil nyawaku? Berhentilah berpuas diri. Turunlah, bocah. Kursi itu adalah kursi kehormatan. Melambangkan puncak seluruh kekuasaan. Penguasa terkemuka di seluruh provinsi Nam. Hanya Tuan Owen yang sangat berpengaruh. Dan mereka yang ada di puncak dunia ini yang pantas menduduki kursi itu. Bagaimana kau tahu? Aku bukan seorang yang sangat berpengaruh. Bagaimana kau begitu yakin bahwa aku bukan orang yang bisa membuat Korai menunjukkan rasa hormatnya sebagai pemuncak kekuasaan? Omong kosong. Memangnya siapa kau? Apa menurutmu kau bisa melampaui kami? Siapa dirinya? Bukan untuk dipertanyakan. Hei, kau benar sekali. Pesta malam ini dipenuhi dengan rakyat jelata yang rendah. Sungguh keterlaluan. Penjaga! Tunggu dulu. Taylor, aku akan memberimu cermin untuk berkaca, agar bisa melihat dirimu dengan baik. Yang pengecut dan egois. Kau pasti sudah banyak berlatih untuk pesta malam ini. Kalau begitu, baik. Kita lihat berapa lama kau bertahan dengan aktingmu. Nona, kau begitu muda dan cantik. Kenapa memilih untuk menuju kehancuran? Sangat disayangkan. Kaulah yang punya keinginan untuk mati. Pria ini tidak tertandingi di dunia ini. Kau sudah diperdaya olehnya. Dengarkan, dia itu sampah yang tidak berguna yang diusir oleh keluarga Clark.
dia tidak punya status kekayaan, kemampuan, bahkan martabat. Menganggapnya sampah sudah terlalu bagus baginya. Malam ini kau memakai topeng, menunjukkan kekuatan palsu karena kau adalah sampah tak berguna yang diusir keluarga Clark, sehingga tak punya lagi tempat untuk berlindung. Sayangnya, Kaya melihat dirimu yang seutuhnya, kau benar-benar tak dapat diharapkan. Karena Kaya tak lagi memberimu kesempatan. Kau kehilangan Kaya, jadi melampiaskan kekecewaanmu. Bukan hanya kau yang hidupnya akan sia, tapi kau juga melukai keluarga Clark. Dengan sombongnya, kau bahkan membanggakan diri dan bertindak amoral di pesta lelang ini. Menurut pendapatku, kau hanya tidak tahan melihat kesuksesan keluarga Clark. Itu sebabnya, kau bisa keras mengacaukan pesta ini. Kau punya keliaran imajinasi yang luar biasa, benar-benar membuatku terkesan. Hentikan sajalah. Taylor, apa kau pikir para elit ini tidak bisa melihat niat musuhmu itu? Tyler, inikah sebabnya kau berusaha membuat keributan terus di malam hari ini? Kau mengecewakanku. Kau tak akan percaya apapun yang kukatakan. Tapi kau percaya semua kata-katanya tentang diriku. Kaya, selama bertahun-tahun, pernahkah kau mencoba memahamiku? Kau menyalahkan Nyonya Clark? Kau sungguh lancang. Keluarga Clark 5 tahun mendukungmu. Apa kau tak punya nurani? Akulah yang menyediakan semua itu. Harusnya yang minta maaf adalah keluarga Clark. Cukup! Belum puaskah kau mempermalukan kami? Benar, aku tahu perceraian ini sangat mempengaruhimu. Tapi aku sudah memberimu ganti rugi. Dan kau? Apakah sedikit pun kau masih punya tanggung jawab sebagai seorang pria? Tutup mulutmu. Apa hakmu mengkritik Tuan Alice? Kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Lupakan saja. Mengingat pernikahan kita dulu, akan kubiarkan kau hidup malam ini. Jika kau berhenti dan minta maaf, inilah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Kita berpisah baik-baik. Tidak perlu. Kau hanya tertarik pada usaha senilai 20 miliar dolar itu. Kenapa kau masih mau membantu orang yang sama sekali tidak menghargaimu? Selain itu, ulahnya ini telah menimbulkan skandal serius malam ini. Meskipun grup Clark salah satu pilar komunitas bisnis Hanail yang popularitasnya sedang menanjak, kau itu masih belum bisa mengatasinya. Itu benar. Pantangan terbesar pengusaha adalah perasaan mempengaruhi logika. Nyonya Clark, kusarankan kau berpisah dengan baik-baik. Jika tidak, keluarga Clark mungkin hadapi kejatuhan lagi. Nyonya Clark, sampah tak berguna ini berniat menyakitimu. Juga keluarga Clark. Dia pantas mati. Tapi perusahaan ini hasil jerih payahmu. Jangan ada masalah. Tyler, aku tahu. Kau tidak paham apa yang telah kulakukan untuk keluarga Clark selama 5 tahun ini. Aku tidak menyalahkan dirimu. Bagaimanapun, kita tidaklah sejajar. Ambisi kita berbeda. Pandangan dan tanggung jawab kita juga berbeda. Sekarang sudah seperti ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Apapun yang kau lakukan, atau kau katakan pada malam ini, keluarga Clark tidak akan mengakui hubunganmu dengan kami. Itu yang terbaik. Maafkan aku, Tyler. Aku sudah putuskan semua hubungan denganmu. Jangan begitu keras kepala. Tidak bisa bicara apa-apa lagi, Taylor. Dunia kita memang berbeda. Sebenarnya hal-hal sepele denganmu. Tapi malam ini, kau hina semua orang dengan kesombonganmu. Bahkan dengan sengaja berniat merugikan keluarga Clark. Provinsi Nam tidak akan tolerir orang sepertimu. Waktumu tersisa hanya 3 menit saja. Hanya 3 menit? Maaf. Tapi waktumu di sini sudah habis. Hadirin semua, sebagai putra tertua keluarga Martin, dengan ini kunyatakan, mulai saat ini, seluruh pengusaha Dinam akan mendorong kehancurannya sebagai pelajaran. Orang ini tidak berpendidikan dan benar-benar jahat. Tidak bisa dimaafkan. Keluarga Knight dan grup Million bersedia bergabung dengan keluarga Martin untuk menjatuhkannya. Anak muda, setelah kejadian malam ini, nama burukmu itu akan tersebar di seluruh Nam. Namun, bagi dirimu, kesempatan ini adalah kehormatan sekali seumur hidup. Keluarga Lloyd dan grup Prince menyetujui keputusan ini. Rich dan grup Top juga setuju. Anak muda, kau harus paham kapan saatnya harus berhenti. 4 keluarga besar telah sepakat bersama. Ini kesempatan yang sangat langka. Dia benar-benar akan mampu bertahan. Keluarga Davis setuju menjatuhkannya. Keluarga Green setuju menjatuhkannya. Keluarga Bush, Keluarga White setuju menjatuhkannya. Habisi dia! Habisi dia! Habisi dia! Kau sudah lihat? Tamat sudah riwayatmu. Nyonya Clark, untunglah kau menceraikannya. Jika tidak, keluarga Clark pasti akan terlibat. Tyler, apa ini yang kau inginkan? Setelah malam ini, kau tidak akan bisa lagi mencari pekerjaan apapun di provinsi Nam ini. Kau tidak akan dapat sedekah. Bahkan jika kau memohon, kau tidak bisa melarikan diri dari Nam dan tidak akan ada tempat bagimu di sini. Sekarang, masih mampukah kau terus berlaga? 1 menit. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud
Tuan Owen dan ayahku akan tiba dalam 1 menit. Kau tak mengenal kata menyerah ya? Kalau begitu akan kubiarkan dirimu merasakan keputusasaan. Penjaga! Apa-apaan ini semua? Tuan Owen. Tuan Owen, Anda datang. Selamat datang, Tuan Owen. Selamat datang, Tuan Owen. Pada awalnya aku ingin kau merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi setelah Tuan Owen datang, kau akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Baik. Dasar orang tolol tidak tahu malu. Nyonya Clark, Tuan Owen di sini. Untuk apa kita ke sana? Kau masih tidak mau bangkit. Kenapa kau selalu begitu keras kepala? Kenapa harus bangkit? Ada Tuan Owen di sini. Mereka tidak akan bisa menyulitkan dirimu lagi jika kau berusaha untuk memohon ampun padanya. Jika kau bersikeras untuk tetap duduk, kau akan membuat Tuan Owen marah dan kehilangan satu-satunya kesempatan. Ternyata kau masih belum mengerti. Di malam hari ini, mereka semua akan memohon kepadaku. Kenapa kau masih saja terus bermimpi? Lihatlah dirimu sendiri baik-baik. Kita telah menikah selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kau tidak membuat kemajuan atau pencapaian apapun. Jika kami tidak menerimamu kembali saat itu, kau tidak akan mampu bertahan. Mereka telah mencapai kesuksesannya, sedangkan kau hanya bermimpi. Kau terlahir hanya untuk mengagumi mereka. Kenapa aku tidak bisa merendah? Kau salah, Kaya. Manusia itu terlahir tanpa perbedaan tinggi atau rendah. Meski aku ini berlatar belakang sederhana, tapi aku masih bisa. Luar biasa dan berkuasa. Korai. Aku Leo Martin dengan hormat menyambut Tuan Owen. Kalian semua, sedang apa tadi? Tuan Owen, ada sedikit kesalahan dalam jamuan hari ini. Ada seekor lalat masuk. Lalat? Seseorang yang mencari kematiannya. Benar-benar bodoh. Tuan Owen, Anda tak perlu repot. Tuan Owen, jangan khawatir. Sudah ada orang yang segera menanganinya. Kalian semua sungguh berani sekali. Tuan Owen, mengapa ayahku tidak datang bersamamu? Jika Stephen ikut datang bersamaku malam ini, hal itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi kejayaan keluarga Martin. Apa kau lihat kehadiran dirinya? Tuan Owen tampaknya tidak puas dengan keluargaku. Tapi tidak seharusnya ayahku datang terlambat. Dari kata-katanya tadi, omongan Taylor, kalau Tuan Owen akan mendatangkan ayahku ke sini, adalah sebuah omong kosong belaka. Ternyata, dia hanyalah seorang badut. Mana mungkin dia orang berpengaruh? Tuan Owen, maafkan atas kelancanganku. Tadi mantan menantu keluarga Clark ini mengatakan bahwa Anda, Tuan Owen, akan membawa ayahku datang ke sini. Aku meragukan kebenaran kata-katanya. Jadi, bolehkah aku bertanya? Mantan menantu? Benar. Seorang pria tidak berguna yang 5 tahun menumpang pada keluarga Clark hanya untuk diusir pada akhirnya. Karena diusir oleh keluarga Clark, dia menyimpan kebencian dan berulah di belakang mereka. Malam ini, bahkan dengan beraninya, dia menerobos masuk ke pesta para elit ini. Dia mengabaikan semua yang hadir, termasuk kepada orang-orang yang berpengaruh di NAM ini. Dia bersikap sombong dan berperilaku tidak sopan, menghina semua yang hadir. Dia bahkan berulang kali menghina Tuan Owen. Kami mencoba untuk menghentikannya. Tapi sikapnya itu malah lebih sombong dengan bangganya duduk di tempat terhormat, seolah berada di puncak kekuasaan NAM. Kesombongan seperti itu patut diberi pelajaran. Benar, Tuan Owen. Kesombongannya ini tidak dapat diampuni. Aku mengambil inisiatif bersama dengan para elit lainnya, dengan mengumumkan satu pernyataan bersama, bersepakat menghukumnya sebagai peringatan. Seorang bodoh tidak punya tata krama, layak bernasib seperti itu. Penghinaan pada Anda, Tuan Owen, cukup baginya diganjar kematian. Ini kehormatan baginya menjadi musuh kami semua. Tapi kami tidak menyawat tiba pada saat ini. Baik. Kalian melakukan dengan baik. Terima kasih, Tuan Owen. Aku hanya menjalankan tugasku. Mohon Tuan Owen tunggu sejenak. Kami akan tangani segera, agar tidak mengotori mata. Tangani dia. Malam ini, kalianlah yang harus segera ditangani. Tuan Owen, ini... Korai! Tyler, kau sudah gila. Nyonya Clark, ayo pergi. Lupakan dia. Biar saja dia mau mati. Kita jangan terlibat. Memangnya kau siapa? Berani sembarangan di hadapan Tuan Owen? Tuan Owen. Apa kau buta? Tuan Owen, ini. Pergi! Gawat, Nyonya Clark. Tuan Owen rupanya marah besar. Dia memukul Tuan Pitts dan juga Tuan Martin. Ayo pergi. Kita tak boleh terlibat di sini. Kalau tidak, proyek kita dan keluarga Clark akan terlibat, Nyonya. Tyler, aku sudah berusaha membantumu, tapi kau sendiri yang mencari kehancuranmu. Aku dan keluargaku tidak berhutang padamu. Ini ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ayo pergi. Aku, Corey Owen, menyapa Tuan Ellis. Kami menyapa Tuan Ellis. Kami menyapa Tuan Ellis. Berdirilah. Tuan Ellis.
Tuan Owen, ada apa ini? Mustahil. Ini tidak mungkin. Mohon maaf, aku terlambat. Silakan Tuan Ellis beri hukuman. Kalau kau tiba lebih awal, aku tak bisa menyaksikan peristiwa mengesankan dari para pengusaha elit kelas atas yang ada di bawah kepemimpinanmu. Tuan Ellis, aku siap bertanggung jawab. Aku akan menjelaskannya nanti. Tuan Ellis, silakan Anda duduk. Kursi kehormatan ini adalah puncak dari 6. Hanya orang seperti Tuan Owen dan mereka di puncak dunia ini duduk di sana. Jika aku mendudukinya, bukankah menyebabkan kemarahan publik? Siapa berani? Tuan Ellis, silakan duduk. Kalau begitu, izinkan aku mendudukinya. Mereka yang tak menghormati Tuan Ellis akan bertanggung jawab. Tuan Owen, apa Anda tidak salah? Dia hanya mantan menantu keluarga Clark. Mengapa menghargainya begitu tinggi? Diam. Ayah. Bodoh. Berlutut sekarang. Ayah, ini... Jangan panggil aku ayah. Aku Stephen Martin tidak punya anak kurang ajar sepertimu. Tidak, Ayah. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kau berani bertanya padaku apa yang telah kau lakukan malam ini? Apa yang telah kulakukan? Yang kulakukan hanya... Ku abdikan seluruh hidupku membangun keluarga kita dengan susah payah. Kita hanya selangkah lagi menuju puncak kebesaran. Sekarang gara-gara kau, segala yang kulakukan selama ini hancur semua. Kau biadab. Apa kau ingin hancurkan keluarga Martin? Aku tidak tahu, Ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, kau harus percaya padaku. Ayah, tolong percayalah. Pergi. Tuan Owen, saya Stephen Martin bertanggung jawab penuh atas segala yang telah terjadi hari ini. Sedangkan dia, kesalahannya tak terampunkan. Mulai sekarang, dia akan diusir dari keluarga Martin. Tuan Owen, hukumlah dia sesuai keinginanmu. Ayah, kau tidak bisa... Tutup mulutmu. Stephen, ingatkah kau kata-kataku tadi? Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen... Kau datang terlambat. Jangan. Tuan Owen, kami bekerja keras selama bertahun-tahun. Anda telah melihat dedikasi kami. Bagaimana bisa Anda... Saya mohon, Tuan Owen. Kasihanilah kami, keluarga Martin. Tuan Ellis. Sebagai kepala keluarga Martin, mengapa kau malah menghormati hadapanku? Tuan Ellis. Menurut putra sulungmu itu, bukan hanya keluargamu akan meroket ke puncak malam ini, tapi keluargamu telah berkembang dan bertahan selama 50 tahun. Dan dengan didukung oleh Tuan Nam, apakah keluargamu masih butuh orang untuk menyelesaikan masalah? Bodoh. Dia sungguh bodoh. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu. Seret dia kemari untuk minta maaf. Kau tunduk. Tuan Ellis, tolong hukumlah dia. Keluarga Martin sepenuh hati mematuhinya. Tadi, dia ingin mematahkan kakiku untuk melihat seberapa keras tulangku. Kemudian, dia meminta semua orang mendorongku ke kehancuran. Di mata putra sulungmu itu, aku hanyalah seorang menantu yang ditolak keluarga Clark. Kegagalan total, sampah, dan tidak bermartabat. Aku adalah aib bagi Nam dan pantas dihukum. Tapi sekarang, kau memintaku menentukan nasibnya. Aku khawatir aku tak layak menghukumnya. Baiklah. Boleh aku bertanya kepadamu, jika kau di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Martin, sungguh mengesankan. Keluarga Martin sudah terkutuk. Kau, semua ini karena kau. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Kesalahanmu tak dapat diampuni lagi. Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Kita hanya sejengkal menuju puncak keberhasilan. Dan kali ini semua berakhir. Tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Tak ada yang tak mungkin. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Bawa dia. Inilah pilihanmu sendiri. Sudah kubilang, akulah alasan keberhasilan keluarga Clark. Sudah kubilang, akulah yang mengatur grup Drake sampai ke Hanaya.
Sudah kubilang, aku datang ke sini lewat pintu depan. Sudah kubilang mereka takkan mampu mematahkan kakiku. Sudah kubilang kursi ini ditakdirkan untukku. Sekarang, apa yang kau lihat? Sekarang, apa kau percaya padaku? Kau sembunyikan semua ini dariku selama 5 tahun. Ya, Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Semua ini tidak akan terjadi jika kau memberitahuku lebih awal. jika ku beritahu, akankah kau percaya? Kau tak perlu banyak alasan. Nyonya Clark telah bekerja keras demi kemajuan grup Clark. Semua orang saksinya. Kata-katamu terdengar baik, tapi semua hanya alasan untuk menyalahkan Nyonya Clark. Tyler, kau seorang laki-laki atau bukan? Jaga mulutmu. Kau berani memukulku? Sepatah kata lagi akan kuakhiri hidupmu. Sudahlah. Aku tidak tahu apa alasanmu menyembunyikannya dariku. Tapi selama 5 tahun ini, aku telah menuangkan segenap hati dan jiwaku, dan memberikan segalanya demi membangun grup Clark. Kau tidak bisa mengabaikan semua usahaku itu hanya karena komentar sepele. Nona Clark, kau terlalu meninggikan semua pencapaianmu. Tuan Owen, aku... Tanpa dukungan Tuan Ellis, keluarga Clark bukanlah apa-apa, apalagi sampai tingkat saat ini. Saat keluarga Clark bangkrut, kau sangat terpukul. Aku khawatir statusku akan membebani dirimu. Jadi, aku pilih tetap di sisimu sebagai orang biasa. Untuk 5 tahun lamanya. Tapi sepertinya kebersamaanku selama itu tak ada artinya bagimu. Bukan begitu. Awalnya aku... Tak perlu kau jelaskan. Kepedulianmu akan kekuasaan dan juga status. Semua itu tak ada artinya bagiku. Yang dia katakan benar. Kau dan aku sejak awal tak pernah setara. Itu sebabnya kita tak bisa saling menyukai. Nona Clark, mulai hari ini kau berusaha sendiri. Apa ada lagi yang ingin bicara? Tuan Owen, sebenarnya malam ini hanya sebuah kesalahpahaman. Benarkah? Ya, kesalahpahaman. Itu benar. Seluruh situasi hari ini gara-gara keluarga Martin dan Clark. Kami bertiga tidak berniat untuk terlibat. Walau begitu, kami mengakui telah bertindak gegabah. Kami telah menyinggung Tuan Ellis. Tanpa memahami persoalan sebenarnya, saya Louis Pitts dengan tulus meminta maaf pada Tuan Ellis. Jika Tuan Ellis ada permintaan lebih lanjut, keluarga Pitts akan berusaha sekuat tenaga mematuhinya. Aku Amos Knight juga meminta maaf pada Tuan Ellis. Keluarga Knight akan berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan Tuan Ellis. Benar-benar, Tuan Ellis, keluarga kami dengan tulus juga minta maaf. Kami bertiga mengaku bersalah hari ini. Kami terjebak oleh kata-kata tipuan Leo. Kami sangat menyesal. Mohon terima permintaan maaf kami. Keluarga Green tulus meminta maaf kepada Tuan Ellis. Juga kami dari keluarga Davis. Keluarga Bush juga minta maaf. Keluarga White juga minta maaf. Jadi itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Pergilah menuju kehancuran kalian. Oh, Tuan Ellis, berhentilah bercanda. Benar, kau memiliki selera humor yang sungguh menarik. Aku tidak bercanda. Tuan Ellis, apa maksud perkataanmu? Itulah yang aku maksud. Tuan Ellis, permintaanmu itu terlalu memaksa kami. Kenapa? Kau tidak bisa? Bukan, Tuan Ellis. Kami akan berikan padamu kompensasi apapun yang kau usulkan. Apapun itu cukup kau sebutkan. Entah itu mobil mewah, rumah, atau bangunan mewah, harta karun langka, bahkan saham kami. Tapi menuju kehancuran kami sendiri. Ketika kalian mengarahkanku menuju kehancuran, itu sama seperti sekarang. Itu hanya kesalahpahaman. Tuan Ellis, malam ini semua elit NAM berada di sini. Jika kau berkata begitu, itu berarti kau mengusir semua keluarga terkenal NAM. Lalu kenapa? Dengan siapa kau bicara? Tuan Owen, kami berkompromi. Malam ini, mungkin kami terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakan. Karenanya, kami bersedia merendahkan diri, mengganti rugi, meminta maaf. Tapi, keinginannya menghapus semua keluarga elit NAM jelas tak bisa dilakukan. Semua yang hadir di sini, para tokoh terkemuka dan berpengaruh di seluruh pelosok Provinsi NAM, punya posisi terhormat dan koneksi yang luas. Jadi, hak apa yang dimilikinya untuk menghapus kita semua? Hanya dengan beberapa kata? Kau benar, Tuan Pitts. Keluarga Knight kami, salah satu keluarga teratas di NAM. Mana mungkin hanya sepatah kata darimu membawa kami dalam kehancuran? Tuan Owen, hal ini tak bisa dianggap enteng. Tak masalah jika hanya lelucon. Tapi jika ini sungguhan, keluarga Lloyd kami tak akan menurut. Kalian mau memberontak? Tuan Owen berlebihan. Kami hanya mencari keselamatan diri kami.
Permintaan maaf dan kompensasi tak masalah, tapi mengantarkan diri ke kehancuran. Apa semua yang ada di sini bersedia melakukannya? Keluarga Green menolak. Keluarga Davis juga menolak. Bush dan White juga menolak. Iya. Semua tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kau sangat menghargai dirimu. Itu sangat mengesankan. Bagiku, kau tidak mengesankan. Tapi, kau perlu belajar etika dan paham kapan kau harus berhenti. Malam ini, jika semua elit di sini menyatukan semua kekuatan kami, kau tak akan bisa menahannya. Apa kau sangat yakin? Benar. Aku, Louis Pitts, telah mendominasi NAM selama 53 tahun dan mengangkat keluarga Pitts di posisi tinggi. Tanpa memandang statusku, aku dapat mengandalkan kemampuan dan keyakinan dalam diriku. Dan kau, selain penghargaan dari Tuan Owen, apalagi yang kau punya? Jika kau memang memiliki kemampuan untuk mengesankan semua orang, mengapa tidak kau tunjukkan pada kami? Baik. Jika kau bersikeras, akan kupuaskan keinginanmu. Yana? Ya. Bangkrutkan keluarga Pitts. Dalam waktu 3 menit. Keluarga Pitts mungkin tak lagi di puncak, tapi jika warisan dan pondasi kami digabung, bukan sesuatu yang bisa dihapus hanya dalam 3 menit. Bahkan Tuan Owen mungkin tak bisa melakukannya. Cukup, Louis. Dengan kemampuan Tuan Ellis, 3 menit sudah cukup. Meski telah hancur, seharusnya kalian bisa bertahan. Tapi sekarang, inilah akhir bagi keluarga Pitts. Tuan Owen, Anda tak perlu membela dia. Selain itu, bukan hanya keluarga Pitts yang ada di sini. Benar. Keluarga Knight bersedia bergabung dengan Pitts. Keluarga Lloyd juga bersedia untuk bergabung. Baiklah. 3 keluarga teratas bersedia berbagi masalah dan menghadapinya bersama-sama. Dimengerti. Sepertinya kau bertekad mengakhiri semuanya hari ini. Cukup. Kalian semua telah menghina Tuan Ellis. Penjaga, bawa ketiganya pergi. Tuan Owen, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh elit NAM demi dia? Bagaimana mungkin keluarga elit NAM dapat dibandingkan dengan Tuan Ellis? Meski tak sekuat dia, kami masih memiliki posisi tinggi di NAM. Kecuali dia punya latar belakang luar biasa yang bisa menghancurkan dunia dan juga membuat kami ke kehancuran. Tapi hal itu tidak mungkin. Benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Pitts, kabar buruk. Perusahaan kita terkena serangan rahasia dan kita diambang kebangkrutan. Apa katamu? Sebagai tunangan dari Paula Rollins, apa salahnya kalau dia menghabisi keluarga Pitts? Dia itu tunanganku dan akan segera menjadi bagian dari keluarga Rollins yang bersejarah. Apa menurutmu? Aku cukup layak? Keluarga Rollins dari ibu kota. Mungkinkah dia dari keluarga teratas di negara Kun? Legenda mengatakan setiap keturunan keluarga Rollins akan mendirikan garis keturunan sendiri. Dan setiap garis keturunannya mampu menjadi keluarga aristokrat yang berpengaruh. Pengaruh keluarga Rollins sebagai keluarga kelas atas tertinggi menjadikan mereka keluarga yang tak tertandingi di seluruh negara Kun. Dan bocah ini punya hubungan dengan keluarga Rollins. Tidak mungkin. Tak ada yang tidak mungkin. Dialah pria pilihan keluarga Rollins. Pengawal, antarkan hadiah. Keluarga Rollins mempersembahkan hantaran. Keluarga Rollins menghadiahkan kepada Tuan Tyler Ellis jam tangan Rolex edisi khusus Daytona, mobil Maybach Zeppelin, bangunan mansion Zora, dan kartu hitam senilai $100 miliar. Selamat bertemu. Semoga Tuan Ellis menerima hadiah kecil ini dengan senang hati. Dan kau adalah? Aku, Paula dari keluarga Rollins. Aku adalah tunanganmu yang sah. Nyonya Clark, apa di belakangmu dia berselingkuh? Tunangan. Hadiah kecil. Nilai hadiah-hadiah ini saja melebihi semua aset para keluarga terkemuka di seluruh NAM. Mereka benar-benar dermawan. Tuan Pitts. Keluarga Rollins. Tidak heran. Dia begitu sombong. Tidak heran. Tuan Owen bersedia membelanya sejauh itu. Ini salahku. Aku, Louis Pitts, salah mengambil keputusan. Inilah akhir keluarga kami. Tuan Pitts. Jangan panggil aku begitu. Mulai sekarang, takkan ada keluarga Pitts lagi di NAM. Aku, Louis Pitts, bersedia menghadapi kemusnahanku sendiri. Namun aku punya satu permohonan. Kuharap Tuan Ellis bisa menyayangi keturunan keluarga Pitts kami. Hanya mereka yang lurus dan jujur.
Terima kasih, Tuan Ellis. Dan kalian? Kami juga bersedia menghadapi kemusnahan kami. Harapanku pada Tuan Ellis, tolong lindungilah keturunan keluarga kami. Keluarga Green menerima keputusanmu. Kami hanya meminta belas kasihan terhadap sisa keluarga kami. Kami juga menerima keputusanmu. Mohon Tuan memberikan belas kasihan terhadap sisa keluargaku. Keluarga Bush dan White menerima keputusanmu. Benar, kami hanya memohon belas kasihan terhadap sisa keluarga kami. Baiklah. Kuserahkan penghapusan keluarga-keluarga ini kepadamu. Aku terima kepercayaanmu. Paula Rollins, Nona Rollins, bisakah kita bicara sebentar? Kalau Tuan Ellis ingin bicara malam ini, aku tidak keberatan. Di sini ramai. Sepertinya tidak cocok untuk kita. Kita ke tempat lain saja. Silakan, tunjukkan saja jalannya. Mari. Tunggu! Nona Clark, ada perlu apa? Jadi, diakah pembantu terbesarmu malam ini? Benar atau tidak? Memang apa urusannya denganmu? Jangan berlagak bodoh. Kau tutupi identitasmu dari Nona Clark, tapi sebenarnya kau telah bersama wanita ini. Nona Clark tidak pernah meremehkan dirimu. Dia bahkan menikahimu. Tapi kau mengkhianatinya dan gunakan wanita ini untuk merendahkan dia. Kau sungguh tak tahu malu. Kau memukulku. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kau tidak tahu diri. Kau pantas mendapatkannya. Kau berani. Jaga sikapmu. Paula adalah putri keluarga Rollins. Kau kira kau siapa? Aku tak masalah menamparmu lagi. Aku tak peduli siapa dirimu. Bukan hanya kutampar. Kau pun akan mati. Tyler, untuk sejenak kau bertindak seperti seorang pria. Kau dihormati Tuan Owen karena kemampuanmu sendiri. Kau dihargai keluarga-keluarga itu. Pada saat itu aku merasa bangga padamu. Tyler, setidaknya pria yang kupilih bukanlah pemalas yang tidak berguna. Namun sekarang, kau membuatku jijik. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah begitu kecewa kepadamu sebelumnya. Nona Clark, apa yang ingin kau katakan? Aku tahu. Aku tahu mengatakan ini membuatmu tidak nyaman. Tapi semua yang aku katakan adalah fakta. Benar. Kau telah jadi pusat perhatian malam ini. Di seluruh pelosok wilayah 6 ini. Bahkan tidak ada orang lain yang bisa mencapainya. Tapi lalu apa? Kau tidak melakukannya sendiri. Kau hanya berdiri di atas bahu wanita ini. Tidak peduli betapa mengesankannya dirimu. Pada akhirnya kau belum pernah berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Seperti layaknya seorang pria sejati. Semua perkataanmu itu benar-benar membuatku kagum. Kalau hanya itu yang ingin kau katakan, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ayo. Tuan Ellis, siapa nih? Mantan istriku. Oh begitu. Artinya, aku harus berterima kasih padanya karena meninggalkanku dengan pria sebaik dirimu. Rakyat jelata tak mampu menilai diri. Berkata begitu untuk menghibur diri sendiri. Menyedihkan. Maksudmu? Maksudku jelas, aku hanya menyampaikan fakta. Tentang identitasnya, jauh melampaui imajinasimu. Hanya karena kasihan kau tak tahu apa-apa. Aku tak keberatan mengungkapnya sedikit. Tidak perlu. Aku tidak ingin tahu soal pria yang tidak berguna yang menggunakan wanita untuk membela dirinya. Orang seperti ini membuatku muak. Sayang sekali. Kuharap kau tidak menyesal nantinya. Begitu banyak hal yang mungkin kusesali. Tapi, aku tidak akan pernah menyesali orang ini. Aku tahu bercerai darinya adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Nona Rollins, sebagai seorang wanita dari keluarga Rollins, jangan membuang waktumu demi dia. Dia hanya akan mengecewakanmu. Karena kau sudah tahu kalau aku adalah seorang Rollins, penasaran? Memangnya kau ini siapa? Berani sekali kau mengajariku. Bagaimana? Keluarga Rollins itu tidaklah sebodoh yang kau pikirkan. Selain itu, aku ingin kau pahami, dengan statusmu saat ini, kau tidak pantas memberikan kritik tentang tunanganku. Tuan Ellis, ayo kita pergi. Baiklah. Dasar kalian, orang-orang bodoh. Sombong sekali. Mereka baru saja mengambil sampahmu, tapi menganggapnya harta karun. Benar-benar gila. Kau berlebihan. Nona Clark, kau terlalu lembut. Lihatlah cara mereka bicara kepadamu. Begitu sinis dan merendahkanmu. Mereka tidak sepenuhnya salah. Status kita memang masih terlalu jauh dibandingkan keluarga Rollins. Nona Clark, aku tidak akan bertindak gegabah. Aku akan memimpin usaha grup Clark kita selangkah demi selangkah menyamai kesuksesan keluarga Rollins. Benar,
Aku percaya pada kemampuanmu. Kau bisa melakukannya. Tyler, aku akan membuatmu menyaksikan kebangkitan grup Clark. Pada saat itu, kuharap kau mengerti. Kesuksesan akan tercapai dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Kesuksesan dari jalan pintas hanya sementara. Kau tidak akan punya apa-apa pada akhirnya. Nyonya Lester, kita bekerja sama dengan grup Clark dan memberikan proyek baru kepada mereka. Iya. Kenapa? Apa ini perintah Tuan Ellis? Belum ada perintah mengenai proyek ini. Kalau begitu, bukankah ini tak pantas? Antara Tuan Ellis dan keluarga Clark, tak ada lagi Sebabnya hubungan. harus kita berikan proyek ini pada grup Clark. Adalah harapan dari grup Clark untuk mencapai puncak industri. Proyek ini butuh $1 miliar untuk fase awalnya. Itu adalah jumlah maksimum yang bisa mereka investasikan. Jika Tuan Ellis masih bersama grup Clark, mereka bisa berinvestasi dengan mudah. Tapi karena tak lagi bersama, Karena itu, konsekuensinya, semua bantuan rahasia dari grup Drake akan dihentikan. Semua kerjasama dengan mereka akan diakhiri. aku mengerti. Bahkan keluarga Clark pun tak tahu, 90% bisnis mereka berasal dari grup Drake. Setelah semua pembagian dividen berakhir, arus kas mereka akan terganggu. Nona Clark mengira jika dia mampu membawa grup Clark ke tingkat yang baru. Mengapa tidak aku beri dia kesempatan untuk membuktikannya? Ketika arus kas grup Clark terganggu, mereka tak bisa ikut penyediaan modal awal. Tanpa adanya penyertaan modal, maka proyek itu tak bisa dilanjutkan. Ketika waktunya tiba, denda atas pelanggaran kontrak sudah cukup untuk mengubur mereka. Tunggu, jangan terburu-buru. Bagaimana jika ternyata dia mampu membalikan keadaan? Mereka tak akan bisa mencapai apapun. Tanpa adanya grup Drake, meskipun mereka berhasil melanjutkannya, itu hanya akan membuatnya tenggelam. Bagaimanapun juga akan mampu melakukannya. Jika dia bisa berpikir sedikit, seharusnya mengerti. Mereka tidak bisa menerima proyek ini, maka menolak proyek ini menjadi pilihan yang lebih cerdas. Jika tidak, ambisinya itu akan menenggelamkan grup Clark dan menghancurkannya. Dia sendiri yang telah menyebabkan ini. Nona Lester, apakah ini caramu membalas dendam? Tidak. Aku hanya ingin mereka menyadari dan memahami bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dari Tuan Ellis. Lanjutkan. Sekarang kita bisa bicara tentang kita. Mengapa aku tidak pernah mendengar jika aku mempunyai tunangan berasal dari keluarga Rollins yang belum pernah kutemui? Apa Tuan Ellis tidak pernah membicarakan aku? Tuan Ellis? Maksudmu ayahku? Iya, 13 tahun lalu, Tuan Ellis dan kakekku, kepala keluarga Wade, mengatur pernikahan kita. Ini kenang-kenangan yang diberikan Tuan Ellis pada kami. Ini memang miliknya. Tapi, mengapa pernikahan kita diatur oleh Tuan Wade dan ayahku? Kau adalah putri sulung keluarga Rollins. Maka seharusnya diatur oleh keluarga Rollins. Keluarga Rollins ada di puncak hierarki. Mengapa? Oh, tolong kau jelaskan. Kalau dijelaskan, ceritanya panjang. Intinya, aku dibesarkan keluarga Wade. 3 tahun lalu, aku kembali ke keluarga Rollins. Aku mengerti. Detailnya, bagaimana kalau kita... Bisakah lain kali saja? Lihat, sekarang sudah larut. Bagaimana kalau besok malam? Terserah kau saja. Aku mengikuti jadwalmu. Baiklah, besok. Katakan saja di mana. Ini kartu VIP 7 bintang keluarga kami. Ini hanya ada satu di seluruh kun. Dengan kartu ini, kau bisa dapat akses tertinggi pada aset keluargaku. Kau juga bisa menikmati layanan terbaik kami. Jadi, Hotel terbaik di Hanail Everland adalah juga milik keluarga kami. Kalau tidak keberatan, aku ingin kita bertemu di sana. Besok sore, kau bisa pakai kartu ini. Silakan. kalau begitu, aku akan menerimanya. Bagus. Aku pergi dulu. Sampai ketemu besok, Tuan Ellis. Sampai jumpa. Dia menyembunyikan motif sesungguhnya dengan sangat baik. Dasar ayah. Semoga kau tidak memberiku masalah. Putraku, saat kau baca surat ini, harusnya usiamu sudah cukup untuk berkeluarga. Sayangnya, kau tak mewarisi pesona dan karismaku. Jangan harap kau bisa mendapatkan wanita cantik sendiri. Tapi tenang saja, ayah sudah punya rencana. Ayah sudah mendapatkan wanita yang baik untukmu dan mengatur pernikahanmu. Terima kasih, ayah. Aku tahu, setelah membaca ini, kau mungkin ingin membatalkannya. Tapi ku beritahu, kau tak bisa membatalkannya. Tidak bisa. Nona Clark, kau tidak istirahat? Tidak. Kau tidak bisa terus seperti ini. Aku baik-baik saja. Kita kalah dalam tender. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Aku harus segera cari proyek berikutnya. Kita tidak boleh melambat. Semua ini kesalahan Tyler. Jika dia tidak mengganggu pesta, semua ini tidak akan terjadi. Sudahlah. Ya, halo? Apa katamu? Kita menang tender. Nona Clark, itu tadi telepon dari grup Drake. Iya,
Itu mengenai proyek pengembangan baru. Mereka mengabari kita pemenangnya. Benarkah? Kita benar-benar mendapatkannya? Proyek 20 miliar dolar itu? Itulah yang kumaksud. Itu berarti kita akan berada di puncak bisnis Dina melalui proyek ini. Setelah gangguan Tyler di pesta itu, kukira kita kehilangan kesempatan ikut lelang. Dan pada akhirnya, kita mendapatkannya. Benar. Terlepas dari semua itu, grup Drake berpikir bahwa hanya kau yang bisa menangani proyek itu di NAM ini. Apalagi alasannya kalau bukan itu. Kabar yang lain. Jadi mulai besok, kita semua akan fokus pada proyek ini. Baik, saat kau mencapai puncak bisnis dengan keberhasilanmu atas proyek ini, aku yakin nanti Tyler akan ditolak oleh Nona Rollins. Pada saat itu, mungkin dia akan datang padamu, memohonmu untuk menerimanya kembali. Jika dia lakukan itu, aku akan merasa jijik padanya. Orang yang paling diandalkan adalah dirimu sendiri. Tyler, kau tidak akan pernah mengerti ini semua. Keluarga kita banyak berhutang jasa pada Tuan Wayne. Cucunya adalah seorang yang sangat istimewa. Dia cocok untukmu. Jadi, kami telah mengatur pernikahanmu dengan cincin naga yang kau tinggalkan sebagai janji pengikat. Pada akhirnya, dia masih membawa masalah bagiku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kembali juga. Sudah begitu lama, kau masih tidak mau menerima cincin itu. Ada yang lebih layak selain dirimu. 5 tahun bersembunyi. Sudah waktunya aku kembali. Selamat atas penobatanmu, Tuan Ellis. Ini hanya sebuah cincin. Tidak perlu begitu formal. Tuan Ellis, cincin itu adalah jiwa Istana Naga. Sejak dirimu membawa perdamaian dan mengembangkan negara, kami semua di istana berharap untuk melihatmu mengenakan cincin itu dan mengambil tempatmu. Aku sangat senang menyaksikan ini semua. Baiklah, baiklah. Bagaimana kemajuan tugas yang aku berikan? Semuanya sudah selesai. Paula adalah keturunan Rollins. Berasal dari cabang terkuat keluarga Rollins sejak 18 tahun lalu. Merupakan keturunan langsung Louis Rollins. Dia adalah anak dari Louis dan Livia Wade, putri ketiga dari keluarga Wade. Keluarga Wade? Benar. Saat Louis mendadak meninggal, cabang yang dipimpinnya telah jatuh dan dihapus keluarga. Paula muda dan ibunya terlunta-lunta, diperlakukan sebagai orang asing dan diusir. Bahkan keluarga Wade terlibat di dalamnya. Masa lalu ini sangat berat. 3 tahun lalu perebutan kekuasaan itu mencapai puncaknya. Tidak ada pemenang setelah perebutan itu. Sebaliknya, Paula yang bersembunyi bersama Wade menjadi pewaris keluarga Rollins. Itu sebabnya mereka membawanya pulang untuk mengakhiri pertarungan. Kurasa keluarga Rollins berniat membentuk aliansi lewat pernikahan. Pertarungan kekuasaan itu sangat merusak mereka. Pernikahan adalah cara tercepat untuk pulih. Hanya saja Nona Rollins sepertinya tidak puas dengan pilihan mereka. Dia datang padaku. Dia sepertinya tidak tahu identitasmu di istana. Dia menganggapmu orang biasa. Dibandingkan pewaris keluarga paling terkemuka di ibu kota, seseorang yang tidak dikenal lebih mudah dikendalikan. Dia tidak tahu siapa diriku. Menarik. Menarik. Kau menerima pernikahan ini? Keluargaku berhutang budi pada Tuan Wade. Pernikahan ini juga diikat dengan cincin akar. Seperti kata ayahku, aku tidak bisa membatalkannya. Baiklah, aku akan menyelesaikan ini untuknya. Anggap saja bayar hutang pada keluarga Wade. Aku mengerti. Taylor, apa aku mengganggumu malam-malam begini? Pak Clark? Iya, ini aku. Kami ada kumpul keluarga besok. Datanglah ke Upperland untuk makan siang. Aku lama tidak bertemu denganmu dan Kaya. Pak Clark, besok aku sibuk, jadi... Sibuk? Pasti Kaya yang tidak mau kau datang menemuiku. Dasar gadis bodoh. Semakin tua semakin bodoh. Biar aku besok yang bicara dengannya, ya? Sebenarnya aku dan Kaya sudah... Sudahlah, Taylor. Aku memahami situasimu. Datang sajalah besok. Aku akan bicara dengannya. Datanglah sekadar menghormatiku. Sudah larut. Aku tutup teleponnya, ya? Pak Clark, aku... Kau kembali ke Clark? Selama 5 tahun ini, Pak Clark menganggapku putranya sendiri. Anggap saja ini perpisahanku dengannya. Yana, minta Corey untuk menyiapkan hadiah. Aku akan membawanya. Tuan Ellis, ini hanya makan malam keluarga, jadi tak perlu berlebihan. Aku membawakanmu sebotol anggur tua. Anggur tua? Benar, anggur ini tersimpan di ruang bawah tanah berabad-abad dan diambil kembali 5 tahun lalu. Ini minuman langka, bagaikan harta nasional. Harganya tak ternilai. Baru diambil lagi 5 tahun lalu. Terima kasih. Tuan Ellis, mari kuantar. Tidak perlu. Kau bisa pergi. Baik. Tyler! Lama tidak bertemu? Ya, kita lama tak bertemu. Tentu saja. Sekarang aku jadi manajer di grup Million. Lihat ini. Grup melihat. Kau mungkin tidak tahu. Itu milik salah satu dari 4 keluarga Nam. Itu milik keluarga Knight. Apakah keluarga Naik dari Nam? Apa kau pernah mendengarnya? Aku pernah bertemu dengan Tuan Naik. Ya.
Para elit 6 berkumpul di Hanail kemarin malam. Kau pasti datang ke sana dengan Kaya dan melihat Tuan Knight dari kejauhan. Bagaimana? Seorang pemimpin seperti itu pasti mengesankan. Aku tidak ingat. Yang kuingat hanyalah dia memohon padaku untuk belas kasihan. Dia tidak mengesankan. Lagi-lagi kau bohong. Keluarga Knight itu salah satu keluarga terkuat di Nam ini. Dengan status kita saat ini di masyarakat, kita masih jauh dari mereka. Dalam keluargaku, hanya Kaya yang bisa bicara dengannya. Sudahlah, lupakan saja, kita bicarakan hal lain. Ku dengar kau sedang bermasalah dengan Kaya. Benarkah? Aku dan kakakmu... Sudahlah, tidak perlu kau jelaskan untuknya. Aku tahu. Keluarga kita kehilangan segalanya dalam semalam. Dan itu semua gara-gara kesalahannya. Sejak saat itu, dia jadi dingin seperti es. Kau mengorbankan karir dan fokus merawatnya. Tapi sebaliknya dia menganggapmu malas dan tidak punya motivasi. Aku berharap bisa mendapatkan pacar yang lembut dan mau merawat diriku seperti dirimu. Tapi tak satu pun bisa kudapatkan. Bagaimana kalau kau ceraikan saja Kaya dan jadi suamiku? Bagaimana? Bagaimana kalau kau ceraikan saja Kaya dan jadi suamiku? Bagaimana? Hah? Pikirkanlah. Saat ini aku adalah seorang manajer di grup Million yang terkenal. Total gajiku cukup untukku juga sangat baik. Aku tak akan pernah mencampakkanmu. Tubuhku tidak sebagus Kaya kalau dibandingkan. Tapi aku masih muda, masih bisa berkembang. Sudah, jangan bercanda. Tidak apa-apa jika tak mau bercerai. Begini saja, karena Kaya tak pernah ada di rumah, kau habiskan waktumu bersamaku saja. Bagaimana? Aku janji tak akan memberitahu dia. Hei, aku hanya menggodamu. Itu hanya bercanda, tapi kau sudah ketakutan. Jika Kaya menyebutmu malas lagi, datanglah ke grup Million dan cari aku. Aku akan merawatmu. Terima kasih. Eva, siapa dia? Dia adalah sahabat baikku. Oh, jadi kau sahabat baik Eva. Aku Jude West, manajer senior dari grup Prince, anak perusahaan dari keluarga Lloyd. Halo, aku Taylor Ellis. Boleh tahu apa pekerjaanmu? Pekerjaannya? Saat ini tidak punya. Tak punya pekerjaan. Jadi maksudmu kau datang ke sini untuk makan? Untuk apa lagi? Maaf ya, Hotel Everland ini satu-satunya hotel bintang 7 di Hanail. Dari caramu berpakaian, kukira kau datang untuk melamar pekerjaan jadi pembersih toilet. Maaf ya. Hei Jude, kau ini kenapa? Aku hanya bercanda, tapi aku ingin mengingatkan. Tuan Ellis bukan. Kau sebaiknya berpakaian sesuai dengan acara, atau akan membuat malu. Maaf. Kau sedang menganggur sekarang, bukan? Jadi berpakaian santai masih bisa dimaklumi. Apa aku menyinggungmu? Maaf kalau begitu. Karena kau teman Eva, aku akan membantumu. Jika kau tidak dapat pekerjaan, hubungi aku di grup Friends. Dengan statusku, kau bekerja sebagai tukang kebun. Bukanlah masalah. Jude! Tidak apa-apa, aku bisa kerja jadi tukang kebun. Tapi sebaiknya kau tanyakan pada Johan, apa dia berani mempekerjakanku? Kau berani menghina Tuan Lloyd? Dia adalah direktur grup Friends. Selain itu, dia juga adalah kepala keluarga Lloyd. Tidak apa-apa. Kau masih terlihat bingung. Tidak masalah buatku, ku beritahu. Johan Lloyd akan datang ke sini dengan berlutut dan mohon belas kasihan di hadapanku. Kau berani berkata begitu? Tahukah kau apa akibatnya jika Tuan Lloyd mendengar kata-katamu tadi? Memang kenapa? Apa dia akan mencoba mengejarku lagi? Kau? Cukup sepatah kata, dia bisa membunuhmu. Sebaiknya kau sadari posisimu di sini. Saat ini dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kau yakin dia punya banyak kekuatan? Anak muda, apa kau ingin merasakan apa yang terjadi saat kau menghina dia? Sudah cukup, Jude. Tyler adalah temanku. Apa harus kau bicara seperti itu padanya? Eva, dia duluan yang menghina Tuan Lloyd. Aku hanya memberinya peringatan. Dengar, aku tidak punya waktu melayani petani rendahan seperti kau. Hanya karena kau teman Eva, aku memberitahumu hal-hal yang sebaiknya tidak kau katakan. Jika kau menghina orang lain, kematian pun takkan kau sadari. Aku justru ingin melihatnya. Cukup, berhentilah bicara. Bagaimanapun, dia manajer tingkat atas grup Friends. Jika ribut-ribut di sini dengannya, sulit menutupinya. Tahu, dia akan menyalahkanmu. Kemari. Dia menyebalkan. Kau tidak suka dia kan? Iya, kau sendiri kan? Akan kubantu selesaikan masalahmu. Tidak perlu, aku tidak ingin menyulitkan dirimu. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa menyulitkan diriku. Tetap saja tidak baik. Tapi aku... Sudah, berhentilah bicara. Biarkan saja hal ini berlalu. Atau nanti aku akan marah padamu. Padaku? Baiklah. Baiklah, pesta keluarga akan dimulai. Ayo masuk. Pesta keluarga? Eva, kau membawa dia ke acara keluarga. Memangnya kenapa? Eva, kau wanita hebat. Layak di sisi pria hebat seperti misalnya aku ini. Bukan orang sembarangan yang tidak berguna dan tidak tahu aturan seperti dia. Dan kau membawanya untuk menemui orang tuamu. Dengar ya, Jude. Siapa yang kubawa bersamaku bukanlah urusanmu. Sekalipun Tyler tak punya apa-apa, aku masih akan membawanya bersamaku. Ayo pergi. Jangan kau pedulikan apapun kata-katanya. Dia itu hanya pamer soal pekerjaannya.
Bagiku sih, mau setinggi apapun jabatannya, kau masih jauh lebih baik. Baiklah, aku tidak akan memedulikannya. Ayo. Wah, bukankah itu Eva? Baru beberapa hari tak ketemu, mengapa kau terlibat dengan pecundang seperti ini? Kenapa kau begitu?